Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support jalan ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Dahlah negara miskin, lepas tu sepak bola di sana tidak ada apa-apanya. Begitulah kata Anthony Jensen, bekas pemain import PSM Makassar guys. Boleh dia cakap jiran aku macam ni. Aku geram ni. Dahlah negara miskin, lepas tu sepak bola di sana tidak ada apa-apanya. Begitulah kata Anthony Jensen, bekas pemain import PSM Makassar guys. Boleh dia cakap jiran aku macam ni. Aku geram ni. Jadi kepada kenau-kenau jangan risau. Aku backup korang. Lepas tu dia cakap apa lagi guys? Dia kata infrastruktur. Lepas tu daripada akademi kejurulatihan sangat-sangat terhad guys. Weh, panas geram aku ni. Yang tak boleh belah lagi guys, dia kata dekat hotel tak ada tandas duduk guys. Yang ada tandas cangkung. Panas. Panas. Siapa cakap? Enco Jensen, mantan pemain import PSM Makassar ya, PSM Makassar. Sakit hati guys kalau dengar macam ini. Ya kalau sakit hati itu diperbaiki fasilitas negaranya itu biar nggak diejek sama orang luar. Kalau sakit hati, kalau nggak sakit hati ya diam saja. Gitu-gitu dah. Kalau sakit hati ya diperbaiki fasilitasnya. Fasilitas publiknya diperbaiki, apa yang dikomplainnya itu diperbaiki, buat bagus biar tidak dikomplain lagi ketika ada orang luar datang ke sini. Bangsa kita ini aneh, nggak mau dikomplain orang gitu, tapi tidak mau memperbaiki, tidak mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang datang ke negara ini. Setelah dikomplain, kita akan marah. Jangan marah, tapi perbaiki apa yang dikomplain oleh orang luar yang datang ke sini. Baru bagus. Bukan malah memarahi, bukan malah marah, mencaci lah inilah itu. Emang EQ 68 apa 78 ya? Kita lanjut aja guys. Ini apa? Agak lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu loh. Kenapa nggak mau pak? Nawarin gua. Oke. Untungnya lumayan loh. Untungnya lumayan. Nggak, dia bilang gitu. Ini kita terjata nih, mau buka banyak ini. Tuh gue bilang, lu gimana? Lu nggak pernah lihat gua ngoceh-ngoceh? Gua pengen marah itu soal proyek itu, gua bilang. Masa gua mau makan gitu? Ya gua nggak miskin-miskin amat juga lah ya. Kita juga gak sehina gitu lah. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Yes. Jadi emang sulit ya Pak untuk mengarahkan kepala-kepala daerah untuk mengikuti suatu Bisa. Kita kalau di PDIP kita punya mekanismenya. Oh. Lu kalau nggak ikutin dipanggil, kita bisa pecat. Nah sayangnya dari Kemendagri kagak pecat kan. Jadi banyak orang politik udah pakai partai kita, begitu kita tegasin dia pecat keluar, dia nempel partai lain. Kan dia punya duit, kan dia bisa milih lagi tau. Nah makanya gue bilang harusnya holistik. Oh, jadi keuntungan dari proyek MBG itu besar katanya Ahok guys. Jadi Ahok ini pernah ditawari, pernah diajak macam itulah untuk masuk menjadi orang yang punya MBG itu, dapur MBG, tapi dianya nggak mau. Untungnya besar katanya guys. Tapi dianya nggak mau. Sebagai pengkritik ya harus
tetap di jalan berkritik. Betul kata Ahok. Gua nggak miskin amat. Bener juga sih. Ya harus gitu. Jadi harus pegang teguh ucapannya. Kayak gua nih. Kita lanjut guys. Ini Ucapan, apa ini? tindakan, kebijakan jangan merugikan rakyat. Lu mau efisiensi boleh, patokannya jangan merugikan rakyat. Yang berarti yaitu pegawai honorer dan kontrakkan, bukan itu yang lu pecat. Menteri lu jangan dikasih mobil, emang nggak punya? Semua menteri, semua anggota DPR punya mobil, punya rumah. Nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah, nggak dikasih tunjangan rumah, juga masih bisa hidup. Lah ini orang-orang yang lu pecat ini mau nyari duit dari mana? Lu tanya negara-negara lain. Emang ada menteri-menterinya dikasih mobil dinas, rumah dinas. Mereka ditanya, kenapa? Lah kan belum punya rumah. Itu. Kalau mau bikin penghematan, ya di situ. Yang bisa efisiensi, yang punya kemampuan untuk berefisiensi. Yang kaya. Bukan yang miskin lu suruh efisiensi. Bukan yang miskin yang lu jadiin korban. Kalau misalkan daerah lu nggak dapat duit dari anggaran pemerintah pusat, ya lu kreatif, ya lu berpikir, kan lu kepala daerah. Kenapa jadi rakyat lu naikin PBB-nya 250%? Kalau misalkan rakyat nggak ngerti sehingga menuntut DPR bubar, jangan lu tolol-tololin. Setiap ucapan, tindakan, dan kebijakan jangan yang ngerugiin rakyat. Yang bisa berkorban, ya lu. Orang yang bisa menyisihkan adalah orang yang punya kelebihan. Itu aja susah banget. Bener juga sih kata Bang Banji. Jadi kalau mau efisiensi itu jangan sampai merugikan rakyat. Karena kebanyakan sekarang itu yang di efisiensi itu adalah program-program yang sebelumnya itu membantu rakyat, sekarang itu dipotong anggarannya lalu dibuat MBG. Kayak pendidikan dipotong anggarannya buat MBG. Apalagi gaji guru dipotong anggarannya buat MBG. Semuanya buat MBG. Jadi negara ini tuh hanya memikirkan soal perut tapi soal otak mereka tidak memikirkan sama sekali guys. Jadi kecerdasan di negara ini tidak ada apa-apanya. Tapi perut kenyang itu nomor satu. Cerdas itu nggak ada gunanya di sini guys. Cerdas itu nggak ada gunanya. Yang penting kenyang. Itu aja. Kita lanjut guys. Ngeri. Ini Bisnis guys. MBG keuntungan satu dapur per 10 harinya tembus 150 juta. Satu tahun dapur. MBG, seratusan yayasan mitra MBG terafiliasi dengan orang dekat pejabat. Bisnis paling untung era saat ini ya MBG. Menurut kolega Minsos yang pernah ditawari untuk bikin satu dapur SPPG, rinciannya sebagai berikut. Dapur standar MBG 1,6 miliar, keuntungannya per 10 hari bersih 150 juta. Ini udah bukan program lagi, ini udah bisnis namanya nih. Bener sih. Gue lebih setuju ini bukan program guys, tapi bisnis. Bisnisnya orang-orang dalamnya si Momo. Per 10 hari tembus 150 juta, bayangkan guys. Sekitar ya berapa ya, 35.000 ringgit lah. Dalam itulah, lebih kurang semacam itulah guys. Bayangkan guys. Dalam 10 hari guys, 10 hari. Untungnya itu bersih untung itu. Untung sudah bersih itu. Untung sudah bersih. Itu bersih untungnya guys. Jadi sudah kenapa bisa bersih untungnya sebanyak itu? Ya karena gaji pekerjanya kan negara yang gaji guys. Enak kan? Jadi orang bisnis di negara ini, apalagi bisnis MBG. Enak guys. Jadi kalau kalian mau berbisnis, nah sini guys, sini lalu bisnis MBG. Untung guys. Aduh, entahlah siapa yang bodoh ini. Kita lanjut guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys. Salawat.